Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bari'i amsyajin nasam wa fatiki ritajil himam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimas sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man wa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'rufin wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa habiyaquni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'at dan kepada seluruh umatnya yang sampai sekarang masih istiqomah menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada Rabu sore ini, di Rabu yang kedua bulan Agustus, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita untuk bisa menghadiri majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kajian rutin sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi mempersingkat waktu, kita lanjutkan kajian kita tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Hadaikul Anwar karangan Syekh Muhammad bin Umar Bahram Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Dan kitab ini merupakan salah satu kitab yang disukai oleh Habib Umar hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dalam kajian kita bulan yang lalu telah sama-sama kita pelajari bahwa di tahun kedua Hijriah terjadi peristiwa perang yang pertama di dalam Islam, yaitu perang Badar Al-Kubra. Jumlah para sahabat yang ikut perang pada saat itu kurang lebih 313 sahabat. Sedangkan jumlah orang-orang kafir hampir 1000 pasukan. Kemudian
sahabat Nabi yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa syahadah, mati dalam keadaan syahid, berjumlah 14 orang sahabat. Sedangkan orang kafir yang mati terbunuh di dalam perang Uhud berjumlah 70 orang, dan 70 orang menjadi tahanan perang. Di dalam Sahih Imam Bukhari dari hadis Rifa'ah bin Rabi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allallaha tala'a 'ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bagaimana keadaan matinya para sahabat yang ikut perang Badar. Jadi Allah sudah mengetahui bahwa mereka itu kelak nanti akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Sehingga kata Nabi SAW, wahai sahabat yang mengikuti perang Badar, lakukanlah apa yang kamu sukai, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa. Jadi para sahabat yang mengikuti dan ikut serta dalam perang Badar ini sudah ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mereka nanti wafat dalam keadaan iman Islam. Sehingga muncullah ungkapan dari Nabi, yang mana ungkapan ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada sahabat yang ikut serta di dalam perang Badar untuk melakukan apapun yang mereka suka. Tapi hadiah yang Allah berikan kepada mereka ini tidak lantas membuat mereka ceroboh, tidak lantas membuat mereka itu menggunakan istilahnya kalau bahasa kita aji mungkum. Tidak, justru membuat mereka semakin takut kepada Allah, semakin berhati-hati, semakin waspada, semakin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati pun demikian, ada beberapa sahabat yang pernah ikut serta perang Badar di kemudian hari melakukan beberapa dosa dan kesalahan. Di antara mereka adalah Habib bin Abi Balta'ah, kemudian Sa'ad bin Khawlah, Abi Lubabah, Bashir bin Abdullah, Mistah, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Mereka setelah perang Badar selesai, di tahun-tahun berikutnya sempat melakukan dosa dan kesalahan. Tapi karena memang mereka itu tetap wafat dalam keadaan iman dan Islam, maka kesalahan mereka pun ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tobat mereka pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantara kisah salah seorang dari mereka ya, yang menyebabkan mereka harus betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan kita sampaikan ya ketika kita menjelaskan tentang perang Tabuk ya. Tentang perang Tabuk itu nanti akan kita sampaikan beberapa orang sahabat Nabi yang padahal mereka itu adalah dulu pernah ikut perang Badar tapi tidak ikut perang Tabuk, lalu mereka oleh Nabi SAW mendapat hukuman ya, mendapat hukuman supaya mereka jera dan betul-betul tulus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu adalah nanti akan kita sampaikan Murarah bin Rabi dan Umayyah, Hilal bin Umayyah. Itu nanti akan kita sampaikan. Nah, adapun kronologi atau sebab terjadinya perang Badar disebutkan oleh ulama ahli sejarah
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sami'a bi Abi Sufyan bin Harb fi 'irin li Quraisy aqbalat min asy-Syam faja'ala al-'uyuna 'alayha falamma ja'ahu 'ainuhu kharaja biman khabba ma'ahu minal muslimin wa lam yakun yadhunnu annahu yalqa 'aduwan wa kana Abu Sufyan yatahassasul akhbaru khawfan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu al-khabaru bi makhrajihi fa ba'atha ila Quraisy yastanfiruhum fa aw'abat Quraisyun fil khuruji wa kharajat sa'iru butuniha. Sebabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwasanya Abi Sufyan bin Harb, seorang tokoh Quraisy, seorang tokoh kafir Quraisy, Nabi mendapatkan informasi bahwasanya Abu Sufyan bin Harb ini datang bersama rombongan orang-orang kafir Quraisy dari negeri Syam, membawa harta benda penduduk Quraisy. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan dua orang sahabatnya untuk memata-matai mereka. Sahabat Nabi yang diutus untuk memata-matai adalah Bas bin Juhani dan Adi bin Abi Zagbak. Mereka memata-matai Abu Sufyan bersama dengan rombongan kafir Quraisy yang datang dari negeri Syam membawa harta benda orang-orang Quraisy. Setelah kedua utusan ataupun kedua mata-mata Nabi ini pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan berita apa yang telah mereka lihat dan saksikan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersama dengan kurang lebih 313 sahabatnya berencana untuk mencegat Abu Sufyan di perjalanan demi mengambil harta benda kaum muhajirin yang tidak dibawa dari Mekah ke Madinah. Makanya yang ikut bersama dengan Nabi dalam peristiwa perang Badar ini bukan hanya sahabat Ansor, termasuk sahabat muhajirin. Karena memang tujuannya bukan untuk perang, tapi untuk mengambil harta. Harta siapa? Sahabat muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa harta sebab ditahan oleh orang-orang kafir. Ya, jadi ada yang pergi ke Madinah itu sebatang kara, hanya membawa pakaian yang menempel di tubuhnya saja. Sedangkan mereka punya harta benda di Mekah. Nah, maksud tujuan Nabi itu untuk mengambil hak para sahabat, harta para sahabat yang ditinggalkan di Mekah, yang dibawa ataupun disimpan oleh Abu Sufyan bin Harb. Ya. Berkata Nabi, ya namanya nggak ada niatan perang untuk mengambil harta doang, untuk mengambil hak saja. Makanya dikatakan di kajian sebelumnya, ya, dari 313 sahabat itu yang menunggangi kuda cuma satu orang, yaitu Miqdad bin Aswad. Ya, Miqdad bin Aswad itu satu saja yang menunggangi kuda. Sisanya ada yang membawa pedang, ada yang tidak, bahkan ada yang tidak pakai alas kaki. Bayangin, emang gak niat perang, gak niat perang, untuk mengambil hak saja, gitu. Nah ternyata keberangkatan Nabi dengan 313 sahabatnya ini terdengar oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan pun mengutus, ya, beberapa pasukannya untuk memata-matai Nabi dan sahabat, ya, karena ia takut dan khawatir kepada Nabi dan para sahabatnya. Ketika utusan daripada Abu Sufyan ini kembali kepada Abu Sufyan dan mengabarkan bahwa ternyata memang Nabi berangkat bersama dengan 313 sahabatnya, maka Abu Sufyan pun mengutus beberapa orang untuk segera pulang ke Mekah lebih dulu, ya, demi menyampaikan informasi bahwasanya Muhammad ingin menyerang mereka. Tuh, jadi responnya Abu Sufyan itu ternyata dianggapnya Nabi ini ingin memerangi mereka, padahal Nabi tidak memerangi mereka, ingin ngambil hak saja. Nah, harta sendiri diambil kan sah-sah saja begitu. Ternyata responnya Abu Sufyan enggak.
Kiranya dianggapnya Nabi ingin mencegat mereka dan memerangi mereka. Maka Abu Sufyan pun mengirim utusan pergi duluan ke Mekah, menyampaikan informasi kepada penduduk Mekah bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya ingin memerangi mereka. Maka kafir Quraisy pun bergegas, ya, menyiapkan berbagai macam perbekalan, ya, demi menghadapi Nabi dan para sahabatnya. Hingga terkumpullah, ya, kurang lebih 1000 pasukan dari kafir Quraisy, yang jumlah mereka dari yang 1000 itu adalah 80 penunggang kuda dengan persenjataan yang lengkap, dan harta yang mereka bawa untuk perang itu, kata para ulama, ya, adalah sepenuhnya kulit unta berupa emas. Jadi kalau kulit unta ini disobek, kemudian dibuat satu, diisi emas, sebanyak itulah harta yang mereka bawa di dalam perang Badar. Falamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ba'di tariqi balaghahu nafaru Quraisyin fastashara ashabahu fi talabil iri aw qitalin nafir wa qala innallaha wa'adani ihda ta'ifataini wa kanatil iru ahabba ilaihim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di tengah perjalanan, Nabi mendapat informasi bahwasanya Abu Sufyan dan penduduk kafir Quraisy Mekah sudah bersiap memerangi Nabi dan para sahabat. Nah, Nabi bingung. Kita kan enggak niat perang, kok disambut dengan peperangan? Maka Nabi kumpulkan para sahabatnya. Nabi musyawarah dengan para sahabat. Apakah kita hadapi mereka dengan perang juga? Atau kita hanya sebatas menuntut hak kita, mengambil harta kita? Dan para sahabat yang ada pada kala itu, ya, mereka sebetulnya condongnya hanya untuk mengambil hak, tidak ingin berperang. Tapi Nabi SAW telah mengatakan kepada para sahabat, innallaha wa'adani ihda ta'ifataini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua hal. Yang pertama, jika perang menang, jika hanya mengambil harta, itu pun akan diperoleh. Tapi Nabi tetap musyawarah dengan sahabat, ini kita layanin perang atau kita ambil hak kita saja dari mereka? Maka Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin memberi usul kepada Nabi, tapi Nabi berpaling kepada Abu Bakar, berpaling. Umar ngasih usul, Nabi berpaling juga dari Umar. Setiap kali Abu Bakar ingin ngomong, kata Nabi, asyiru alai, kasih masukan kepada saya. Abu Bakar mau ngomong, tapi Nabi gak menghiraukan. Nabi malah berbicara, asyiru ilai, beri masukan kepadaku. Umar mau ngomong, kata Nabi, asyiru alai, beri masukan kepadaku. Jadi Nabi minta masukan, tapi ketika Abu Bakar, Umar ingin ngasih saran, Nabi berpaling dari mereka. Ternyata Nabi tidak ingin dapat masukan dari kaum Muhajirin. Nabi ingin dapat masukan dari kaum Ansor. Tuh, fa'alimu, maka para sahabat pun sadar, annama yuridul ansara, Nabi menginginkan pendapat dan usulan dari kaum Ansor. Kenapa? Li'annahu lam yakun baya'ahum 'alal qitali, innama baya'ahum 'ala ayyamna'uhum mimma yamna'una minhu anfusahum mimman dahimahu ilal madinati. Karena Nabi SAW membaiat kaum Ansor itu bukan atas perang. Nabi membaiat kaum Ansor itu adalah atas kesepakatan atau perjanjian, ya, sumpah setia, bahwasanya kaum Ansor akan membela Nabi sebagaimana mereka membela dan melindungi diri sendiri. Nabi kan mau hijrah ke Madinah. Itu kan sebelum hijrah ke Madinah, Nabi kan membaiat dulu, ya, beberapa kaum Ansor. Dan di dalam baiat atau sumpah setia itu, Nabi tidak menyatakan mereka supaya setia seandainya pun Nabi perintahkan perang, enggak.
Nabi hanya mengambil sumpah setia kepada mereka bahwa kaum Ansor harus membela Nabi, menolong Nabi sebagaimana mereka membela dan menolong diri mereka sendiri. Akan tetapi karena keimanan ini sudah menancap di dalam hati kaum Ansor, dan mereka pun meyakini bahwa mereka itu wajib mentaati dan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya pun mereka diperintahkan untuk memerangi orang tua dan anak mereka, niscaya mereka akan lakukan itu. Kenapa? Karena sudah tertanam iman dan cinta kepada Nabi di dalam hati mereka. Nah, ketika sahabat udah paham nih, Nabi pengen sahabat Ansor. Nah, itulah para sahabat. Jadi mereka itu tahu keinginan Nabi itu kayak bagaimana. Nabi nggak ngomong kaum Ansor aja yang ngasih usul, enggak. Tapi dari sikap Nabi tahu mereka, oh ternyata Nabi pengen usulan dari kaum Ansor. Maka berdirilah salah seorang pemuka Ansor yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad berkata, "Iyana turidu ya Rasulullah?" Qala na'am. Wahai Rasul, apakah kami yang kau maksud? Apakah usulan dari kami yang kau inginkan ya Rasul? Kata Rasul, iya. Maka Sa'ad pun berkata mewakili kaum Ansor. Ucapan Sa'ad ini luar biasa. Dia berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, law amartana an nadriba akbadaha ila barqil gimadi la fa'alna, walau amartana an nukhidha al bahra la akhadnaha." Wahai Rasulullah, demi Tuhan, zat yang telah mengutusmu dengan hak, seandainya kau perintahkan kami menunggangi unta-unta kami sampai ke negeri Barkul Gimad, negeri yang jaraknya sangat jauh, kurang lebih 111 km jaraknya dari Madinah itu. Wahai Rasul, seandainya engkau perintahkan kami menunggangi unta-unta kami untuk pergi sampai ke negeri Barkul Gimad, akan kami tempuh perjalanan panjang itu. Jangankan itu wahai Rasul, seandainya kau perintahkan kami bersama dengan unta-unta kami harus menyelam ke dasar samudra, akan kami lakukan itu. Masya Allah. Itulah ungkapan Sa'ad bin Ubadah mewakili kaum Ansor radhiyallahu anhu. Fasurra bidzalika Rasulullah. Nabi pun senang dengan ucapan Sa'ad bin Ubadah yang memang betul-betul ingin membela dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, "Siru ala barakatillah, wallahi lakinni anzuru ila masyariqil qaumi." Baik kalau begitu, mari kita berangkat. Kita layani orang-orang kafir Quraisy yang siap untuk memerangi kita. Aku sudah melihat tempat-tempat terbunuhnya pembesar-pembesar Quraisy di sana. Jadi sebelum terjadi perang Badar, Nabi udah dikasih lihat sama Allah, ini tempat akan mati Abu Jahal di sana, ini tempat akan mati Abu Lahab di sana. Kelihatan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah mereka, sampailah di kampung Badar. Jadi Badar itu nama sebuah kampung, ya, nama sebuah kampung, namanya Kampung Badar. Sebab di sana itu ada sumber mata air milik seorang laki-laki yang bernama Badar. Maka disebut perang Badar. Nabi cerdas, ya. Nabi Allah berikan sifat fatonah. Sesampainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Kampung Badar, ya, sebab di situ ada sumber mata air, sumur ya, milik seorang laki-laki yang bernama Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabatnya untuk membuat kemah, ya, untuk membuat kemah di dekat sumber mata air Badar itu dan membelakangi sumber mata air itu, sehingga orang-orang kafir kesulitan kalau memang mereka membutuhkan air. Kenapa? Karena sumur dan sumber mata itu dibelakangi oleh pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sampai duluan ke tempat itu. Dibuatkanlah kemah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat beristirahat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Walamma aqbala Quraisyun, ketika kaum Quraisy sudah tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya
seraya mengucapkan Allahumma hadihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhaduka wa tukadzibu rasulaka Allahumma ahinhumul ghadata Allahumma in tahlik hadhil asabata la tu'badu fil ardi. Yang artinya begini, ya Allah, inilah kaum-kaum Quraisy, inilah kafir-kafir Quraisy datang dengan penuh kesombongan dan kebanggaannya. Mereka menentang Rasulmu dan mendustakan utusanmu. Ya Allah, jadikanlah besok adalah hari kehancuran mereka. Ya Allah, jika Engkau kalahkan, jika Engkau jadikan pasukan kami adalah pasukan yang luluh lantah dan kalah besok, maka jangan berharap ada satu orang pun yang menyembahmu lagi di muka bumi ini, ya Allah. Jadi itu adalah pertempuran penentuan antara apakah Islam akan berkembang atau hanya sebatas sampai waktu itu saja. Seandainya kata Nabi, pasukan kami kalah, maka jangan berharap ya Allah ada satupun orang lagi yang menyembah di bumi kepadamu, ya Allah. Kenapa? Karena kalah kaum muslimin. Nabi itu perang pertama, ya. Dan Nabi terus berdoa hatta saqaturilau, sampai selendangnya Nabi jatuh. Itu namanya ibtihal. Terus berdoa kepada Allah, berdoa ya, biar dikasih kemenangan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar Siddiq melihat kejadian itu, dia kasihan kepada Nabi. Nabi menangis berdoa agar Allah ngasih pertolongan. Kemudian Nabi SAW ya dipegang pundaknya oleh Abu Bakar, seraya Abu Bakar mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasul, cukup ya Rasul. Qad alhalta ala rabbika, sungguh engkau telah berdoa dengan doa yang begitu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup ya Rasul. Kemudian Nabi SAW menyelesaikan doanya, lalu Nabi keluar dari kemahnya dengan mengenakan pakaian perang yang disebut dengan dir'un, ya, dir'un, atau bahasa anak santri itu baju krek, ya. Baju krek itu pakaian perang, ya, yang terbuat dari besi, ya, besi. Nabi keluar dari kemahnya mengenakan pakaian besi, seraya Nabi berkata, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, bali sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar, yang artinya kelompok kafir Quraisy akan mendapatkan kekalahan dan mereka akan lari tunggang langgang meninggalkan medan perang. Akan tetapi kata Nabi, hari kiamat adalah hari yang dijanjikan untuk mereka. Dan di hari kiamat itu adalah hari yang paling dahsyat dan lebih pahit daripada hari ini, kata Nabi SAW. Pada hadis kali ini Allah Subhanahu wa taala, nah ketika dua pasukan sudah berhadapan, nah disinilah terjadi perang tanding yang disebut dengan mubarozah. Jadi zaman dulu itu sebelum mulai berperang diadakan perang tanding dulu, ya, dikeluarkan jago-jagonya. Biar apa? Biar yang kalah itu nyalinya ciut. Ya, ketika jago-jagonya kalah tanding, akhirnya pasukannya kan ciut nyalinya. Waduh, ini jago-jagonya mau mati semua. Ini bagaimana kami yang gak ada apa-apanya? Begitu. Makanya orang kafir Quraisy ini sengaja ya mengeluarkan 3 jagoan perang mereka, orang kafir Quraisy itu. Dan 3 jagoan perang ini 1 anak, 2 bersaudara. Ya, jadi yang 2 bersaudara, yang 1 anak. Ya. Yang bersaudara itu dikatakan oleh para ulama ahli sejarah adalah Utsbah dan Syaibah, putra daripada Rabi'ah. Utsbah dan Syaibah, putra daripada Rabi'ah. Sedangkan yang satu adalah Walid bin Utsbah. Tuh, jadi Walid bin Utsbah. Nah kemudian ayahnya tuh Utsbah bin Rabi'ah dan saudara laki-lakinya yaitu Syaibah bin Rabi'ah. 3 orang jagoan kafir Quraisy maju ke depan. Dengan sombongnya, dengan pedeknya akan mengalahkan jagoannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang maju kemudian menghadapi mereka? 3 orang sahabat Ansor. Yang pertama adalah Auf, yang kedua Muawidh, ini pun saudara kandung.
Mereka berdua anak daripada Al-Haris, Auf dan Muawidh bin Haris. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah, dari Madinah semuanya, Ansor. Nah, 3 orang jagoan Quraisy ini menolak. Kami nggak mau melawan Ansor. Kami nggak ada urusan dengan orang Madinah. Kami ingin melawan saudara-saudara kami yang berasal dari Mekah. Jadi mereka ingin melawan siapa? Sahabat Muhajirin. Maka 3 orang jagoan Nabi dari Mekah maju. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, Asadullah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Ubaidah bin Haris, Ubaidah bin Haris. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. 1 lawan 1, perang tanding. Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Oh, Hamzah jawara. Itu Hamzah ini sekelasnya Umar bin Khattab. Ya, Hamzah. Orang pada takut semua. Tidak perlu waktu lama, sekali keluar jurus mati Syaibah itu. Cuman jurus enggak. Cimangi cuma setengah doang keluarnya. Sekali keluar jurus habis pokoknya, mati. Bayangin sekali tebas mati sudah. Enggak perlu banyak meloncat, enggak. Sekali tebas mati langsung. Hamzah dilawan. Mulai itu, mulai ciut, mulai sedikit nyalinya orang kafir Quraisy. Kenapa? Jawaban mereka mati sekali tebas lengan Hamzah. Ali pun sama. Ali ini melawan Walid bin Utsbah. Melawan Walid bin Utsbah. Sekali keluar jurus langsung mati Walid bin Utsbah. Ali bin Abi Thalib. Makin ciut nyali mereka orang kafir. Nah, yang terakhir yaitu siapa tadi? Ubaidah bin Haris itu melawan Utsbah bin Rabi'ah. Jadi Ubaidah melawan Utsbah bin Rabi'ah, Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah, Ali melawan Walid bin Utsbah. Nah, untuk Ubaidah ini sedikit kewalahan melawan Utsbah, sebab Ubaidah terlalu muda. Ali dan Hamzah, Hamzah sudah dewasa, Ali sudah dewasa, tapi kalau Ubaidah masih muda, maka dia sedikit kewalahan, sedikit banyak mengeluarkan jurus, bahkan sampai kakinya terputus. Ubaidah ini kakinya terputus. Ketika Ali dan Hamzah melihat Ubaidah ternyata kewalahan, maka Ali dan Hamzah membantu Ubaidah hingga matilah musuh Allah yang bernama Utsbah bin Rabi'ah, mati di tangan Sayyidina Ali dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Kemudian Ubaidah pun digotong oleh Sayyidina Ali dan Hamzah dengan keadaan kakinya terputus. Bayangin, kaki terputus. Betapa sangat tajamnya pedang pada saat itu. Digotong, dan setelah 5 hari dari perang Badar, Ubaidah pun meninggal dunia. Karena bukan sembarangan pedang, zaman dulu itu pasti banyak racunnya. Kalau cuman kaki potong mungkin nggak bakal mati Tapi kalau ada racun, itu racun yang menyebabkan kematian itu sebabnya racun. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan ketika sholat subuh ada yang mengatakan mau berangkat ke masjid sholat subuh itu ada salah satu kaum Khawarij yang menebaskan pedang, ditangkis oleh Sayyidina Ali, terkena sedikit sayatan di kepalanya, berdarah. Itu sedikit luka, tapi ada racunnya. Makanya tidak lama kemudian Sayyidina Ali wafat. Termasuk Sayyidina Umar sama. Ketika sholat subuh ditusuk oleh seorang Majusi, Abu Lu'luh al-Majusi. Tusukannya oleh pisau kecil, tapi kan ada racunnya, akhirnya wafat. Itu yang jadi bahaya, racunnya itu. Racunnya. Termasuk ini Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu, setelah 5 hari dari kejadian itu dia pun meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, akhirnya setelah perang tanding selesai, mulai berkecamuk perang. Ketika Nabi SAW melihat pasukan kafir yang sudah bergerak maju ingin menyerang, Nabi kemudian menggenggam hasbah, butiran batu-batu yang kecil, lalu dilemparkan oleh Nabi ke kerumunan dan pasukan orang kafir, sembari Nabi mengatakan syahatil wujuh, dilemparkan oleh Nabi SAW. Dan subhanallah, satu genggam kerikil yang di tangan Nabi itu sampai ke semua mata pasukan kafir yang jumlahnya berapa?
1000 pasang mata. Berarti 2000 bola mata itu kemasukan kerikil kecil yang dilemparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya segenggam saja. Syahatil wujud dilemparkan, masuk ke setiap mata-matanya orang kafir sehingga mata mereka kelilipan, ya, pedih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Suddu bi asmaillah." Berangkatlah, ayo kita maju lawan mereka. Mulai berkecamuk perang di situ, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya yang dipimpin oleh malaikat Jibril, membawa 1000 pasukan malaikat dari langit turun Jibril. Makanya menang, ya, dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Dan setelah perang itu usai, perang itu selesai, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Anfal, ya, ayat 17 yang berbunyi, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Ingin mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang ngasih kemenangan itu Allah. Maka kata Allah, "Falam taqtuluhum." Wahai Muhammad, wahai para sahabat, bukan kalian yang membunuh mereka. Walakinnallaha qatalahum, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramaita, dan apa yang kamu lempar wahai Muhammad ketika kamu melemparkan, walakinnallaha rama, tidaklah kamu melemparkan batu wahai Muhammad saat kamu melemparkannya, melainkan Allah yang melemparkannya. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 disiplin ilmu, ya. Ilmu syariat, hakikat, ilmu syariat, thariqah dan ma'rifat. Syariat, thariqat, ma'rifat. Wa ma ramaita iz ramaita, tidaklah kamu melempar wahai Muhammad saat kamu melempar. Jadi saat Nabi melempar itu namanya thariqah. Yang dilemparkan oleh Nabi itu syariat namanya. Hakikat yang melemparkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Masa segenggam tanah, segenggam batu kecil itu sampai ke semua mata orang-orang kafir, kan enggak masuk akal. Enggak masuk kebiasaan, tradisi adat. Tapi sampai ke mata orang-orang kafir, berarti yang melemparkan itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya melakukan syariat disertai thariqah. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ayat bahwa ilmu syariat, thariqat, hakikat itu ada. Wa ma ramaita itu syariat. Apa yang kamu lempar, batu itu syariat, ya. Istilahnya di sini. Idramaita, ketika kamu lemparkan itu thariqat namanya. Walakinnallaha rama, Allah yang melemparkan itu hakikat namanya. Ya. Itu namanya hakikat. Ya, kayak obat, minum obat dan kesembuhan. Obatnya itu syariat, kita minum itu thariqat. Ada kesembuhan, hakikat Allah yang ngasih kesembuhan. Sekarang kita ngaji, ya, ngaji bab muamalah, bab ibadah, ngaji masalah tasawuf, akhlak, itu syariat. Lalu kita amalkan, itulah thariqat. Itulah thariqat. Setelah kita amalkan, Allah kasih kita kemuliaan, tersikap hal-hal yang goib misalnya, Allah angkat derajat kita. Itu namanya hakikat. Ya, itu namanya hakikat. Jelas? Jelas tidak? Setelah perang selesai, mayat-mayat orang kafir yang berjumlah berapa tadi? 70 bergelimpangan di tanah. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, mati semua di situ. Kalau Abu Sufyan nggak mati, dia hidup. Sebab Abu Sufyan nanti masuk Islam. Yang dulunya musuh Allah, musuh Rasulullah, sekarang kita menyebutnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Masya Allah, ya. Nggak boleh kita. Kenapa? Karena Abu Sufyan sahabat Nabi. Dia masuk Islam nanti ketika Fathul Mekah pada tahun 8 Hijriah nanti, ya. Nah, sekarang ini nyeritain dia lagi kafir dulu, musuhnya Nabi ini Abu Sufyan. Maka jangan dihina. Kenapa? Karena nantinya masuk Islam. Yang dulunya dicela, dimaki musuh Nabi, menentang Nabi, menentang Allah, sekarang kita nggak boleh mencela dia. Bahkan menyebut Abu Sufyan harus dengan radhiyallahu anhu. Kenapa? Sahabat Nabi nanti masuk Islam. Bayangkan.
Bagaimana Islam ini subhanallah ya, betul-betul memerangi sifat bukan orang. Ya. Nah, kalau sifatnya udah hilang, ya sudah kita muliakan begitu. Makanya kita nggak boleh benci sama orang. Yang kita benci sifatnya, kelakuannya, kejelekannya. Ketika sifatnya hilang diganti dengan hal yang baik, kita nggak boleh benci lagi. Itu kan susah ngebedain antara suka sama orang dengan suka sama sifatnya. Benci sama orang, benci sama kelakuannya. Beda itu kadang. Kadang kita kalau udah nggak suka sama kelakuan, sama orang juga nggak suka. Ketika dia udah insaf tobat tetap masih nggak suka. Kenapa? Karena benci sama orang, bukan benci sama sifat kelakuannya. Nah begitu. Lalu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menggali lubang yang besar, hingga mayat-mayat orang kafir ini dilemparkan ke lubang itu semuanya. Bayangkan, Nabi tetap menghormati mayat-mayat mereka. Tidak dilemparkan ke anjing, enggak dikasih ke binatang buas, enggak. Nabi kumpulkan semuanya di satu lubang namanya Qalib. Setelah diletakkan di dalam lubang itu, kemudian Nabi berdiri di atas lubang tersebut dan memanggil nama mereka satu persatu. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai fulan, fulan, fulan. Sebutin namanya 70 orang itu. Kata Nabi SAW, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah sekarang kamu telah mendapati apa yang telah Allah janjikan dulu itu benar-benar nyata? Bagaimana? Sudah kamu dapatkan sekarang? Dulu kamu nantang-nantang azab Allah, nih sekarang udah kamu rasakan apa belum? Nabi ngomong sama mayat. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Tidaklah kalian lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan kepada mereka. Artinya, ini mereka yang sudah mati jangan dikira nggak bisa dengar. Lebih dahsyat pendengarannya daripada kalian yang masih hidup. Tuh. Kemudian Nabi pulang ke Madinah dan disambut oleh kaum muslimin di desa Rauha, ya. Disambut oleh kaum muslimin atas kemenangan yang diraih oleh Nabi dan para sahabat, ya, di saat peperangan Badar itu terjadi.